Selamat bergabung di channel Matrik, channel pembelajaran matematika. Pada video kali ini akan dibahas materi tentang bilangan berpangkat. Berikut contoh soal dan pembahasannya. Oke, yang pertama yaitu mengenai definisi dari bilangan berpangkat. Definisinya yaitu jika A bilangan real dan N adalah bilangan bulat positif lebih dari 1, maka A pangkat N ditulis seperti yang ada dalam kurung ini ya, adalah perkalian N buah bilangan A. Oke. Nah, definisi ini bisa kita tulis dalam bentuk umum bilangan berpangkat, yaitu sebagai berikut. A pangkat N sama dengan A kali A kali A kali titik-titik kali A sebanyak N kali, di mana A ini adalah bilangan pokok atau basis, sedangkan N disebut pangkat atau X eksponen. Nah, perhatikan bentuk umum dari bilangan berpangkat ini ya. A pangkat N itu diartikan sebagai A kali A kali A kali titik-titik kali A. Tampak di sini bahwa bilangan berpangkat ini adalah perkalian berulang bilangan pokok sebanyak pangkatnya. Nah, contohnya seperti ini. 3 pangkat 4. Di sini 3 ini adalah bilangan pokok, sedangkan 4 ini adalah bilangan pangkatnya atau eksponennya ya. Jadi 3 pangkat 4 artinya kita kalikan 3 ini sebanyak pangkatnya ya, yaitu 4. Jadi 3 pangkat 4 sama dengan 3 kali 3 kali 3 kali 3. Oke, berikutnya contoh 6 pangkat 5. Bilangan pokoknya 6, pangkatnya 5. Maka kita kalikan 6 ini sebanyak 5 kali. 6 kali 6 kali 6 kali 6 kali 6. Kemudian sepertiga pangkat 3. Bilangan pokoknya 1/3, pangkatnya 3. Maka kita kalikan sepertiga ini sebanyak 3 kali. Sepertiga kali sepertiga kali sepertiga. Contoh lain, A pangkat 5. Bilangan pokoknya A, pangkatnya 5. Maka A ini kita kalikan sebanyak 5 kali, yaitu A kali A kali A kali A kali A. Dari bentuk umum dan contoh dari perpangkatan ini, sekarang kita bisa menentukan hasil dari bilangan berpangkat ya. Misalnya kita ambil 3 pangkat 4 ya. 3 pangkat 4. 3 pangkat 4 itu kan kita kalikan 3-nya sebanyak 4 kali. Nah, dari hasil perkalian berulang ini 3 kali 3 kali 3 kali 3 kita peroleh hasilnya sama dengan 81. Jadi 3 pangkat 4 itu hasilnya sama dengan 81. Di kebanyakan kasus yang ditemukan masih ada anak yang jika ditanya 3 pangkat 4 hasilnya berapa? Jawabannya 12. Nah, sebenarnya jawab 12 ini bukan jawaban dari 3 pangkat 4. Jawaban yang benar yaitu 81. Contoh lain, 1/2 pangkat 3 misalnya ya. Artinya kita kalikan 1/2 ini sebanyak 3 kali. Jawabannya yaitu 1/8. 1 kali 1 1 kali 1 1. 2 kali 2 4 kali 2 8. Jadi 1/2 pangkat 3 hasilnya 1/8. Nah, seperti itu ya. Sekarang kita lanjut berikutnya, yaitu sifat-sifat perpangkatan. Nah, sifat-sifat perpangkatan itu sangat penting untuk kalian kuasai, sebab dengan menguasai sifat-sifat perpangkatan ini nantinya kalian akan mudah dalam menyelesaikan soal-soal dari operasi perpangkatan itu sendiri ya. Oke. Nah, jika A dan B bilangan real serta M dan N ada bilangan bulat positif, maka berlaku sifat-sifat berikut. Yang pertama, A pangkat M kali A pangkat N sama dengan A pangkat M tambah N. Nah, ini adalah perkalian bilangan berpangkat di mana bilangan pokoknya sama. Jika menemukan soal perkalian bilangan berpangkat yang mana bilangan pokoknya sama, kalian jumlahkan pangkatnya aja. Contohnya seperti ini. 3 pangkat 3 kali 3 pangkat 2. Nah, ini kan bilangan pokoknya sama nih ya, yaitu 3. Dan ini perkalian ya. Maka hasilnya nanti yaitu 3 pangkat 3 tambah 2 sama dengan 5. Jadi 3 pangkat 3 kali 3 pangkat 2 itu sama dengan 3 pangkat 5 ya. Pangkatnya aja yang kalian jumlahkan, yaitu 3 tambah 2 sama dengan
5. Yang kedua, A pangkat M bagi A pangkat N sama dengan A pangkat M kurang N. Kalau ini adalah pembagian bilangan berpangkat di mana bilangan pokoknya sama. Jika menemukan soal seperti ini, ya, kalian cukup mengurangi pangkatnya. Ya, contoh 5 pangkat 5 bagi 5 pangkat 3. Nah, ini kan bilangan pokoknya sama ya, yaitu 5. Maka hasilnya nanti yaitu 5 pangkat 5 kurang 3 yaitu 2. Jadi 5 pangkat 5 bagi 5 pangkat 3 hasilnya sama dengan 5 pangkat 2. Oke, sifat yang C. Sifat yang C yaitu dalam kurung A pangkat M pangkat N sama dengan A pangkat M kali N. Pangkat bilangan pokok yang ada di dalam kurung itu kita kalikan dan pangkat yang ada di luar ya. Nah, contohnya dalam kurung 3 pangkat 2 pangkat 5. Maka nanti hasilnya sama dengan 3 pangkat. Pangkat di dalam kan 2, pangkat di luar 5. Jadi kita kalikan 2 kali 5 10. Jadi 3 pangkat 2 pangkat 5 itu hasilnya sama dengan 3 pangkat 10. Oke, kita lanjut yang D. Dalam kurung A kali B pangkat M sama dengan A pangkat M kali B pangkat M. Tampak di bagian D ini ya, masing-masing bilangan pokok yang ada dalam kurung ini kita pangkatkan dengan M, yaitu A pangkat M kali B pangkat M. Contoh, dalam kurung 3 kali 2 pangkat 2 ya. Hasilnya sama dengan 3-nya kita pangkatkan dengan 2. 3 pangkat 2 kali 2-nya juga kita pangkatkan dengan 2. Jadi dalam kurung 3 kali 2 pangkat 2 sama dengan 3 pangkat 2 kali 2 pangkat 2. Oke, yang E. Dalam kurung A per B pangkat M sama dengan A pangkat M per B pangkat M, syaratnya B tidak boleh 0. Ini sama aja seperti yang D tadi ya. Setiap bilangan pokok yang ada dalam kurung kita pangkatkan dengan M. Contoh, dalam kurung 3 per 5 pangkat 3. 3 sama 5-nya nanti kita pangkatkan dengan 3. Yaitu hasilnya sama dengan 3 pangkatkan dengan 3 per 5-nya juga kita pangkatkan dengan 3. Jadi dalam kurung 3 per 5 pangkat 3 sama dengan 3 pangkat 3 per 5 pangkat 3. Oke, yang F. A pangkat 0 sama dengan 1. Syaratnya A tidak boleh 0. Contoh, 10 pangkat 0 ya, sama dengan 1. Nah, jadi bilangan berapapun ya, asalkan dia bukan 0, jika dipangkatkan dengan 0 ya, hasilnya tetap 1. Contoh lainnya, 5 pangkat 0 berapa nih? 1. Negatif 10 pangkat 0 hasilnya 1. Jadi bilangan berapapun jika dipangkatkan dengan 0 sama dengan 1. Oke, kita lanjut ke sifat berikutnya. A pangkat negatif N sama dengan 1 per A pangkat N. Ini adalah sifat dari pangkat negatif ya. Nah, pangkat negatifnya yaitu A pangkat negatif N. Nah, jika diubah ke bentuk pangkat positif, hasilnya yaitu 1 per A pangkat N. Contoh, 5 pangkat min 2. Hasilnya sama dengan 1 per 5 pangkat 2. Contoh lain, 8 pangkat min 3. Hasilnya sama dengan 1 per 8 pangkat 3. Oke, seperti itu ya. Sekarang kita lanjut ke sifat yang terakhir. Sifat yang terakhir yaitu A pangkat M per N sama dengan akar pangkat N dari A pangkat M. Contoh, 3 pangkat 2 per 5. Maka hasilnya nanti yaitu akar pangkat 5 dari 3 pangkat 2 sama dengan akar pangkat 5 dari 3 pangkat 2 9. Jadi 3 pangkat 2 per 5 itu sama dengan akar pangkat 5 dari 9. Oke, itu adalah sifat-sifat dari bilangan berpangkat. Nah, seperti yang saya katakan tadi, sifat-sifat bilangan berpangkat ini penting sekali untuk dikuasai supaya nanti ketika menemukan soal-soal yang berkaitan dengan perpangkatan kita bisa selesaikan dengan gampang. Sekarang kita bahas beberapa contoh soal. Oke, contoh soal pertama yaitu bentuk sederhana dari
24 kali A pangkat min 7 kali B pangkat min 2 kali C per 6 kali A pangkat min 2 kali B pangkat min 3 kali C pangkat min 6 adalah 24 A pangkat min 7 kali B pangkat min 2 kali C per 6 A pangkat min 2 kali B pangkat min 3 kali C pangkat min 6. Nah, untuk menyelesaikan soal ini kita harus tahu ya, sifat mana yang harus kita gunakan. Sifat yang bisa kita gunakan adalah sifat yang B ini ya, pembagian dari bilangan berpangkat, karena ini kan bentuknya pembagian ya. Sekarang yang udah dalam bentuk bilangan yaitu 24 sama 6. Kita langsung bagi aja. 24 bagi 6 hasilnya 4. Sekarang A pangkat min 7 dan A pangkat min 2. Min 7 kurang min 2. Min 7 kurang min 2. Berapa nih? Min 5. Berarti di sini pangkat A-nya yaitu min 5. Sekarang yang B-nya. B di atas pangkatnya min 2, kita kurangi dengan min 3. Berarti min 2 kurang min 3 sama dengan positif 1. Jadi pangkat B-nya 1. Kemudian yang C. Pangkat di atas ini 1, tapi nggak ditulis. Ya. Pangkat di bawah min 6. Berarti kita kurangi. 1 kurang min 6. Berapa nih? Positif 7. Jadi pangkat C-nya yaitu 7. Sekarang kita bandingkan jawaban yang kita peroleh di tahap ini dengan yang ada di jawaban ya. Ternyata belum ada yang sesuai. Artinya yang masih pangkat negatif itu kita ubah ke pangkat positif. Yang udah pangkat positif tetap ya. Yang pangkatnya positif kan ini 4. B sama C. Sedangkan yang negatif yaitu A pangkat min 5 nih ya. Yang A ini. Yang pangkatnya positif kita simpan dia di bagian pembilang yaitu 4, kemudian B pangkatnya 1 boleh nggak kita tulis, kemudian C pangkat 7. Yang pangkatnya negatif yaitu A, kita jadikan dia sebagai penyebut, tapi tanda negatifnya kita buang, jadi positif 5 ya. Jadi hasil akhirnya yaitu 4B kali C pangkat 7 per A pangkat 5. Jadi jawaban yang tepat itu yang D. Sekarang kita lanjut ke soal berikutnya. Untuk sederhana dari dalam kurung 5 kali A pangkat 3 kali B pangkat min 2 pangkat 4 per dalam kurung 5 kali A pangkat min 4 kali B pangkat min 5 pangkat min 2 adalah dalam kurung 5A pangkat 3 B pangkat min 2 pangkat 4 per dalam kurung 5A pangkat min 4 B pangkat min 5 pangkat min 2 sama dengan soal kedua ini. Kita sederhanakan dulu bagian pembilang dan penyebut. Nah, bagian pembilang kita gunakan sifat yang C ini ya. Dimana sifat yang C ini pangkat yang di dalam kita kalikan dengan pangkat yang di luar. Nah, di sini 5 ini pangkatnya 1 tapi nggak ditulis ya. Berarti 5 pangkat 1 kita kalikan dengan 4, berarti 5 pangkat 4. A pangkat 3 kalikan dengan 4, pangkatnya sama dengan 12. Kemudian yang B pangkatnya min 2 kalikan dengan 4, yaitu min 8 per. Nah, sama seperti bagian pembilang, 5 juga kita pangkatkan dengan min 2. 5 pangkat min 2 A pangkatnya min 4 kalikan dengan min 2, hasilnya 8.
B pangkatnya min 5 kalikan dan min 2 sama dengan positif 10. Oke, ini sama seperti soal yang bagian pertama tadi, yang ini ya. Nah, ini tinggal kita kurangi pangkatnya untuk bilangan pokok yang sama, yang artinya kita gunakan sifat yang B ini ya. 5 pangkat di bagian pembilang 4, sedangkan di bagian penyebut min 2. Berarti kita kurangi pangkatnya 4 kurang min 2, hasilnya sama dengan positif 6. Berarti 5 pangkat 6. Kemudian A, pangkat di bagian pembilang yaitu 12. Kita kurangi dengan pangkat bagian penyebut yaitu 8. Berarti 12 kurang 8 A, 4. Berarti A pangkat 4. Kemudian B, pangkat di bagian atas min 8. Kita kurangi dan pangkat di bagian penyebut yaitu 10. Berarti min 8 kurang 10 min 18. Oke. Sekarang kita perhatikan jawaban kita dengan pilihan. Ada enggak? Yaitu yang A. Sekarang kita lanjut ke soal yang berikutnya. Bentuk sederhana dari dalam kurung 3A pangkat min 2 kali B pangkat 3 kali C pangkat 4 per 15A pangkat 3 kali B pangkat min 5 kali C pangkat min 2 pangkat min 1 adalah 3A pangkat min 2 kali B pangkat 3 kali C pangkat 4 per 15A pangkat 3 kali B pangkat min 5 kali C pangkat min 2. Ini dalam kurung pangkatnya min 1. Oke. Nah, perhatikan di sini 3 sama 15. Ini bisa kita bagi. 3 bagi 15 hasilnya berapa nih? Yaitu 1 per 5. 3 per 15 itu sama dengan hasilnya 1 per 5. Nah, 1 per 5 ini bisa kita ubah ke bentuk pangkat negatif, yaitu 5 pangkat min 1. Jadi hasilnya yaitu 5 pangkat min 1. Lanjut A. A pangkatnya min 2 yang di bagian pembilang. Di bagian bawah itu 3, kita kurangi. Min 2 kurang 3 min 5. Kemudian yang B, pangkatnya bagian pembilang 3, bagian penyebut min 5. Kita kurangi. 3 kurang min 5, hasilnya positif 8. Negatif ketemu negatif kan positif. Jadi di sini tambah jadinya. 3 tambah 5 hasilnya 8. Pangkat 8 nih. Kemudian yang C, 4 kurang negatif 2. 4 kurang negatif 2. Jadinya positif 6. Oke, ini dalam kurung pangkat min 1. Kita gunakan sifat yang C. Kalikan pangkat yang ada di dalam dan pangkat di luar. Berarti 5 pangkat min 1 kali min 1 pangkatnya sama dengan positif 1. Yang A, min 5 kali min 1 positif 5. Kemudian yang B, 8 kali min 1 min 8. C, 6 kali min 1 min 6. Nah, sekarang kita ubah ke bentuk pangkat positif. Yang pangkatnya negatif itu nanti larinya ke bagian penyebut. Sedangkan yang pangkatnya positif tetap di bagian pembilang. Yang pangkatnya positif yaitu 5 sama A. 5 pangkat 1 nggak usah ditulis ya pangkatnya. Kemudian A, pangkatnya positif 5. Kemudian di bagian penyebut ini yaitu B sama C, pangkatnya kita ubah yang dari negatif ke positif. Jadinya pangkat positif 8, kemudian C nya pangkat positif 6. Jadi jawabannya yaitu 5A pangkat 5 per B pangkat 8 kali C pangkat 6, yaitu yang D. Kita lanjut ke soal keempat. Bentuk sederhana dari dalam kurung 2x pangkat 3 kali y pangkat min 4 pangkat min 3 per 4x pangkat min 4 y kuadrat adalah
2x pangkat 3 kali y pangkat min 4 ya, dalam kurung ya, pangkat min 3 per 4x pangkat min 4 y pangkat 2 sama dengan, kita sederhanakan dulu yang bagian pembilang ya, kita gunakan sifat yang C. Pangkat di luar kita kali pangkat di dalam kita kalikan dan pangkat di luar. Yang pertama 2 pangkatnya 1 tapi nggak ditulis, nanti 1 kali min 3 min 3. Kemudian x pangkatnya 3 kalikan dengan min 3 hasilnya min 9. Kemudian y pangkatnya min 4 kalikan dengan min 3 hasilnya positif 12 per. Nah, perhatikan di sini 4 ini bisa kita ubah menjadi bilangan berpangkat basisnya 2, yaitu 2 pangkat 2 ya. Jadi 4 itu kan 2 pangkat 2 tuh. 2 pangkat 2 kali x pangkat min 4 kali y pangkat 2 yang bilangan pokoknya sama, kita kurangi pangkatnya ya, kita gunakan sifat yang b ini. 2 pangkat min 3 per 2 pangkat 2 min 3 kurang 2 hasilnya min 5. Kemudian x pangkatnya min 9 dan min 4 kita kurangi, min 9 kurang min 4 hasilnya negatif 5 ya. Kemudian y 12 kurang 2 sama dengan 10. Kita sederhanakan, yang pangkatnya negatif nanti larinya ke bagian penyebut, yang pangkatnya positif tetap di bagian pembilang, yang pangkatnya positif yaitu y, berarti y pangkat 10 per 2 pangkat ini min 5 jadinya positif 5. Kemudian x juga jadinya positif 5 ya. Oke, y pangkat 10 per 2 pangkat 5 itu 32 x pangkat 5. Jadi jawabannya yaitu y pangkat 10 per 32 x pangkat 5, yaitu yang E. Oke, nomor 4 selesai. Sekarang lanjut ke contoh soal terakhir. Bentuk sederhana dari dalam kurung x kuadrat kali y pangkat 3 kali z pangkat min 6 pangkat 2 per dalam kurung x pangkat min 2 kali y pangkat 6 kali z pangkat 3 adalah x kuadrat kali y pangkat 3 kali z pangkat min 6 dalam kurung pangkat 2 per x pangkat min 2 kali y pangkat 6 kali z pangkat 3 tutup dalam kurung ya, pangkat 3 sama dengan, di bagian pembilang kita gunakan sifat yang C. X pangkatnya 2 kita kalikan dengan 2 jadi pangkat 4. Kemudian y pangkatnya 3 kalikan dengan 2 jadi y pangkat 6. Kemudian z pangkatnya min 6 kalikan dengan 2 jadinya min 12 per sama x pangkatnya min 2 kalikan dengan 3 pangkatnya jadi min 6. Y pangkatnya 6 kalikan dengan 3 jadinya 18. Kemudian Z pangkatnya 3 kalikan dengan 3 hasilnya 9. Lanjut, kita kurangi pangkat untuk bilangan pokok yang sama. Yang pertama X 4 kurang negatif 6, 4 kurang negatif 6 yaitu positif 10, berarti X pangkat 10. Kemudian Y 6 kurang 18, 6 kurang 18 hasilnya min 12. Kemudian Z pangkatnya min 12 kurang 9 hasilnya sama dengan min 21. Nah, untuk yang pangkatnya negatif nanti diubah ke pangkat positif, larinya ke bagian penyebut ya. Yang pangkatnya positif di bagian ini tetap bagian pembilang, yang pangkatnya positif yaitu x pangkat 10. Yang pangkatnya negatif yaitu y sama z,
kita ubah pangkatnya jadi pangkat positif. Jadi Y pangkat 12, kemudian Z pangkat 21. Sekarang kita cocokin jawaban kita dengan yang ada di pilihan ganda, yaitu yang B. Oke.